Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Deloni Stefania, peserta Latsar CPNS Golongan 2, Angkatan 10, tahun 2022, Kabupaten Buleleng. Saya bertugas di Puskesmas Buleleng 2 sebagai analis laboratorium kesehatan. Puskesmas Buleleng 2 yang berlokasi di Jalan Singaraja Gilimanuk, Desa Amturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, memiliki visi menjadi puskesmas yang mampu memberikan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu, beretika, adil, dan terjangkau, dan memiliki 6 misi, yaitu meningkatkan sarana dan prasarana, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan, mengembangkan jenis pelayanan dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatkan sistem informasi dan manajemen puskesmas, mengembangkan kemitraan, dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Demi mewujudkan visi dan misi Puskesmas Buleleng 2, Puskesmas Buleleng 2 melayani pemeriksaan laboratorium yang bermutu dan baik untuk membantu dokter mendiagnosa suatu penyakit, memberikan pengobatan, pemantauan pengobatan, serta menegakkan prognosis dari suatu penyakit. Hasil laboratorium yang bermutu tidak lepas dari peran dan tugas tenaga laboratorium yang kompeten dan profesional. Salah satu tugas penting tenaga laboratorium adalah memastikan sampel atau spesimen yang akan dilakukan pemeriksaan memenuhi persyaratan demi mendapatkan hasil yang terbaik dan mencegah resiko terjadinya kesalahan dalam mendiagnosa suatu penyakit. Salah satu layanan laboratorium yang bisa dilakukan di Puskesmas Buleleng 2 adalah pemeriksaan dahak untuk mendiagnosa penyakit TBC. Untuk memastikan hasil laboratorium yang berkualitas, petugas laboratorium memastikan sampel dahak yang diterima adalah lendir kental kekuningan dan bukan hanya air liur, tidak bercampur darah, ataupun sisa makanan. Berikut video alur pemeriksaan dahak di Puskesmas Buleleng 2. Jika Anda mengalami gejala batuk berdahak atau tidak berdahak selama 2 minggu lebih, sesak nafas, demam atau meriang lebih dari 1 bulan, berkeringat di malam hari, nafsu makan berkurang, dan berat badan menurun, segera datang ke puskesmas untuk mendapat pelayanan kesehatan dan pengobatan. Silahkan ambil nomor antrian dengan menekan mesin nomor antrian. Petugas loket akan memanggil nomor antrian dari urutan yang terkecil. Saat melakukan pendaftaran, pastikan membawa kartu identitas diri dan kartu BPJS. Setelah mendapat rujukan ke poli, silahkan menunggu di ruang tunggu sampai nama dipanggil oleh petugas poli. Dokter akan melakukan serangkaian pemeriksaan untuk memastikan tindakan atau pengobatan yang akan diberikan. Untuk memastikan diagnosa dari penyakit TBC, dokter memerlukan hasil pemeriksaan laboratorium, sehingga pasien akan diarahkan ke ruang laboratorium untuk melakukan pemeriksaan dahak. Sesampainya di ruang laboratorium, pasien akan dijelaskan oleh petugas tentang pemeriksaan dahak dan tata cara mengeluarkan dahak yang benar. Pasien akan diarahkan ke bilik pengeluaran dahak yang ada di puskesmas. Berikut adalah tata cara mengeluarkan dahak yang benar. 1. Berkumur terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada sisa makanan yang tertinggal di dalam mulut. 2. Tarik nafas melalui hidung kemudian hembuskan melalui mulut, lakukan sebanyak 3 kali. 3. Dekatkan wadah dahak di dekat mulut. 4. Pada tarikan nafas yang ketiga, hentakkan agar dahak keluar dan tertabung di dalam wadah. 5. Segera tutup rapat wadah dan berikan ke petugas laboratorium. Petugas laboratorium memastikan dahak yang tertampung memenuhi persyaratan atau tidak. Jika sudah sesuai,
pasien diperbolehkan pulang dan akan dihubungi kembali oleh petugas saat hasil pemeriksaan sudah selesai. 6. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Untuk lebih memahami tentang penyakit TBC, mari kita simak video dari ahlinya. Halo, nama saya Dr. Bangkit, saya dokter umum di Puskesmas Buleleng 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tuberkulosis atau TBC. Jadi, tuberkulosis itu merupakan infeksi pada paru yang disebabkan oleh bakteri yang disebut dengan Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini merupakan bakteri tahan asam yang menyerang paru-paru. Adapun gejala klinis dari pasien yang terinfeksi tuberkulosis antara lain, yang pertama ada batuk kronis selama 2 minggu atau lebih, yang kedua adanya demam yang disertai dengan menggigil pada malam hari, kemudian adanya penurunan berat badan yang signifikan. Penularan infeksi tuberkulosis dapat terjadi melalui udara atau bersifat airborne, melalui droplet pernafasan, seperti saat kita batuk, bersin, berbicara, dan tertawa. Untuk mendeteksi adanya bakteri tuberkulosis, kita akan melakukan pemeriksaan bakteri tahan asam atau disebut dengan tes BTA, di mana tes ini menggunakan sampel dahak pasien. Nah, bagaimana pemeriksaan bakteri tahan asam itu dilakukan? Pemeriksaan bakteri tahan asam atau BTA dilakukan dengan menggunakan sampel dahak pasien yang diambil sebanyak 3 kali. Nah, bagaimanakah kualitas dahak yang baik agar pemeriksaan menjadi akurat? Sampel dahak yang baik harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, dahak harus kental, berwarna kekuningan atau kehijauan. Dan sampel dahak yang tidak baik adalah sampel dahak yang terlalu cair atau yang hanya mengandung lendir saja. Selain pemeriksaan BTA atau bakteri tahan asam tersebut, dilakukan pula pemeriksaan tes cepat molekuler atau TCM. Pemeriksaan TCM ini berfungsi untuk menilai adanya DNA bakteri tuberkulosis serta menentukan apakah terdapat resistensi terhadap antibiotik. Pada pasien yang telah terdiagnosis TBC akan mendapatkan pengobatan selama 6 bulan yang disebut dengan obat anti-tuberkulosis. Pengobatan ini harus dilakukan selama 6 bulan penuh dan pasien tidak boleh putus pengobatan. Apa yang terjadi apabila pasien putus berobat? Maka akan terjadi suatu resisten terhadap antibiotik dan juga kegagalan terapi. Apa saja yang harus diperhatikan pada penderita TBC untuk mencegah penularan infeksi tuberkulosis? Jadi, yang pertama, pasien TBC harus menjaga etika batuk, yakni dengan menutup mulut pada saat batuk atau bersin, kemudian tidak meludah atau membuang dahak sembarangan. Yang kedua, harus menggunakan masker pada saat di keramaian. Yang ketiga, menjaga sirkulasi atau ventilasi udara di rumah tetap baik dengan cara membuka jendela dan pintu secara reguler. Selain itu, sangat penting untuk mencuci tangan, baik sebelum dan setelah makan, setelah batuk, setelah berdahak, serta makan makanan yang bergizi untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Yang terakhir, apabila Anda atau keluarga ada yang mengalami gejala tuberkulosis seperti batuk kronis, jangan segan untuk memeriksakan diri ke puskesmas, karena dengan deteksi dini akan menghasilkan pengobatan yang tepat. Demikian video tentang pentingnya pemeriksaan dahak dalam menunjang diagnosa penyakit TBC. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Akhir kata, saya ucapkan Om Santi 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 Om. Terima kasih.